Pandangan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI atas rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua disampaikan oleh juru bicara dari fraksi PKB DPR RI MF Nurhudayi nomor anggota A28. Bapak pimpinan dan anggota Pansus, Bapak Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, hadirin sekalian yang kami hormati. Secara singkat, fraksi PKB berpandangan bahwa rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua telah disetujui dalam program legislasi nasional atau Prolegnas tahun 2021. Pada saat ini kita juga telah membentuk panitia khusus atau pansus untuk membahasnya. Maka sebelum pembahasan lebih mendalam terhadap pansus ini, secara prinsip PKB menyetujui untuk dilanjutkan di pembahasan berikutnya, tetapi sebelum pembahasan dilakukan, maka fraksi PKB memberikan pandangan-pandangan sebagai berikut. Sesuai dengan kajian dalam naskah akademik, maka sebaiknya revisi rancangan undang-undang ini diarahkan dan memuat pengaturan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Jadi bukan hanya sekedar masalah perpanjangan waktu pelaksanaan OSUS Papua. Kemudian yang kedua, rancangan undang-undang harus memuat pengaturan mekanisme dan tata cara penggunaan anggaran agar benar-benar tepat sasaran dan langsung dinikmati oleh masyarakat. Yang ketiga, perhitungan mengenai besaran dana OSUS harus dilakukan dengan matang dan perlu kajian mendalam agar benar-benar memperhatikan kepentingan bangsa secara keseluruhan. Kemudian yang terakhir atau yang keempat, kebijakan OSUS Papua dari pemerintah pusat sangat membantu rakyat. Namun kenyataannya yang dialami oleh rakyat selama OSUS bergulir di tanah Papua tidak seperti harapan pemerintah pusat dalam menghadirkan OSUS bagi tanah Papua. Ada unsur-unsur rakyat Papua yang juga menolak OSUS. Oleh karena itu, fraksi PKB menginginkan adanya serap aspirasi secara komprehensif di tanah Papua. Dan dengan demikian pembahasan dan putusan-putusan yang nanti akan kita ambil secara bersama-sama benar-benar dapat bermanfaat bagi rakyat Papua. Tidak hanya Papua, namun juga seluruh rakyat Indonesia. Bapak Ibu pimpinan dan anggota Pansus, Bapak Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan HAM, beserta jajarannya, hadirin sekalian yang saya hormati. Demikian pandangan singkat dari fraksi Kebangkitan Bangsa atas penjelasan pemerintah mengenai rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Kami berharap pandangan tersebut menjadi masukan yang akan diatur dalam undang-undang dan pembahasan sesuai dengan peraturan perundang-undangannya. Atas perhatian pimpinan Pansus, seluruh anggota dan jajaran pemerintah, kami ucapkan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 8 April 2021. Pimpinan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Cucun Ahmad Samsul Rijal Ketua ditandatangani, Fathan Subi Sekretaris ditandatangani. Dapatkan informasi dari pemerintah atas evaluasi pelaksanaan otonomi khusus dalam penerimaan dana perimbangan otonomi khusus. Poin 5 pada pasal 34 ayat 9 masih membutuhkan pendalaman terhadap kementerian, lembaga pemerintah, non-kementerian yang akan bersama dengan pemerintah daerah Provinsi Papua secara terkoordinasi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan penerimaan dan dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus. Pertanyaannya, kementerian, lembaga non-pemerintah, non-kementerian yang dimaksud dalam RUU ini. Kementerian dan lembaga apa? Karena dalam undang-undang existing tidak mengatur tentang hal tersebut, tapi baru diatur dalam RUU ini. Dan juga dalam RUU
tidak ada penjelasannya. Poin ke-6, ketentuan pasal 76 ayat 2 dan 3 mengatur bahwa pemerintah dapat melakukan pemekaran daerah provinsi menjadi daerah otonom, tidak melalui tahapan persiapan sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai pemerintahan daerah. Terkait dengan ketentuan ini, mohon penjelasan pemerintah karena pengaturan ini merupakan substansi yang baru dalam RUU ini. Poin ke-7, selain 3 pasal yang mengalami perubahan, fraksi Partai Nasdem akan menyampaikan materi perubahan lainnya melalui daftar inventarisasi masalah. Fraksi sesuai dengan urgensi pentingnya perubahan atau pergantian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Pimpinan dan anggota Pansus RUU Otsus Papua, para menteri dan jajaran, hadirin sekalian yang saya muliakan. Dengan demikian, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, fraksi Partai Nasdem menerima penjelasan dan rancangan undang-undang yang disampaikan oleh pemerintah untuk dibahas lebih lanjut. Demikian pendapat fraksi Partai Nasdem DPR RI terhadap penjelasan pemerintah atas RUU perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang diusulkan oleh pemerintah untuk dilakukan pembahasan pada tahap pembicaraan tingkat 1 antara DPR dan pemerintah. Semoga Tuhan Yang Maha Esa mencurahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian dalam menjalankan tugas dan fungsi kita sebaik-baiknya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jakarta, 8 April 2021. Pimpinan fraksi Partai Nasdem DPR RI, Ketua Haji Ahmad Ali ditandatangani, Sekretaris Saan Mustafa ditandatangani.